Dari kemarin aku lihat Mak Ena asik main sepak bola yo. Di mana-mana emang lagi demam turnamen sepak bola antar negara, termasuk di Chongqing iki lor. Ayo kita sepak. Bedone bukan klub bola besar, tapi mereka adalah calon-calon pemain sepak bola sukses di masa depan. Untuk menjaring bakat-bakat muda, pemerintah kota Chongqing rutin menggelar turnamen sepak bola tahunan. Bukan cuma anaknya yang semangat ikutan tanding bola, tapi mak bapaknya pun tak kalah sibuk. Sibuk kasih semangat dan gak lupa ingetin banyak minum biar gak dehidrasi. Opor ke depan. Ayo. Ayo lagi, sepak. Gol! Wah, gak percuma yo si paman pelatih teriak-teriak buat kasih arahan. Ayo, cetak gol lagi teman-teman seangkatanku. Go! Benar, sepak. Gol! Walaupun ini bocil-bocil nih ya, tapi wah keseruannya luar biasa banget. Wah, gas loh. Yuk. Pertandingan wis mau selesai lur. Saiki aku tak pindah spot dulu yo, ben dapet lokasi ciamik buat nonton pertandingan klub lain. Masih di lokasi yang sama, aku ketemu sama kelompok onti uncle yang lagi latihan dansa. Kabarnya mereka juga sering berlatih di taman atau bahkan di dekat traffic light. Kerennya lagi, mereka udah dress up rapi begini pas latihan. Gimana kalau mau tampil beneran yo? Loh, di wilayah ini loh, ini orang-orang tua pada kumpul dengan kelompoknya masing-masing pada olahraga loh. Olahraganya juga macam-macam loh. Ini ada yang pakai tari-tarian, tapi lumayan loh, membuat keringetan dan membuat sehat loh. Aku mau tengok daerah yang lain olahraga apa lagi loh dia. Berjarak kurang dari 100 meter dari lokasi sebelumnya, aku mendengar alunan musik khas Tiongkok. Jadi penasaran aku lur. Lor, ada lagi lor, rombongan yang narik-narik lor. Aku gabung dulu ya lor ya. Seru ya lur. Meskipun gerakannya gak terlalu cepat, tapi lumayan bikin keringetan. Ini satu lagi yang menarik perhatianku selama di Tiongkok. Aku bertemu banyak orang dengan usia yang sudah tidak lagi muda, tapi fisiknya terlihat sangat bugar. Opo iki yo, rahasia orang Tiongkok punya usia panjang? Tadinya aku sempat minta tips and tricksnya langsung, tapi sepertinya mereka sedang lagi gak mau diganggu. Wis, tak coba cari yang lain yo. Nah ini, ada yang lagi seru main pingpong lur. Nih, ya. Maaf yo paman, maklum, udah lama banget aku gak olahraga. Belakangan, tenagaku wis habis total buat perjalanan mengumpulkan cuan. Ketoke, aku emang gak cocok jadi binaraga lur. Tak kembalikan ke setelan awal aja yo.
Apalagi kalau bukan berburu makanan sing enak-enak. Aromanya gurih banget. Opo iki? Kue samir po yo? Walah, ini semacam burger lor. Bibi, sinchan hanpon berapa, Dik? 5块哦，30块。 5,000 Bibi. 哎， Yo. Bibi. Hah? 那你就拿4个吧，我没有钱找你。 Murah banget, cuma sekitar Rp12.500 aja. Namanya Sichuan Hanpo. Dibuat dari telur ayam yang dimatangkan dalam cetakan. Kalau udah setengah matang begini, bagian atasnya dikasih cacahan daging sapi dan ayam. Setelah matang, lanjut dipindahin ke loyang penghangat. Yang khas dari makanan ini, roti burgernya dibuat dari adonan pancake, yaitu campuran tepung terigu dan telur. Ketika sudah setengah matang, tambahkan telur dan daging di atasnya. Lanjut, pindahin lagi ke loyang penghangat. Ulangi proses yang sama sampai terkumpul beberapa. Baru deh, semuanya ditumpuk jadi satu sebelum disajikan. Gak lupa dibulak-balik sampai warnanya berubah jadi coklat keemasan. Pinggirnya juga dipastikan matang sempurna ya. Kalau wis jadi, dibelah dikit untuk ditambahkan saus pedas. Wah, wis jadi lor. Aku makin penasaran rasanya koyo opo yo. Lor, ini lor, jajanan ngenyangin di Chongqing ini lor. Ini namanya Sichuan Hanpo. Sichuan Hanpo itu burger telur. Jadi isinya telur sama daging lor. Nah, untuk rasanya kita bisa pilih ya, mau yang pedes tok, atau gurih, atau asin. Coba dulu ya lor. Masih panas banget iki. Tapi aku gak sabar buat nyobain. Nah lor, rasanya ini, jadi tepungnya ini dia kayak pancake gitu ya. Dia manis gurih. Nah sedangkan telurnya ini dia ada bumbunya tadi, jadi ada rasa asin-asinnya, dan dagingnya juga ini rasanya gurih banget. Jadi manis gurih dan ada saus pedasnya tadi, rasanya pas. Kalau untuk orang normal sih ini udah kenyang, tapi karena aku udah tadi jalan-jalan dan olahraga, aku sengaja pesan 3 biar kenyang banget. Bibi, boleh minta timun sama wortel, Bibi? Oh. Biar sensasi burgernya makin berasa lor. Nah lor, kalau kasih sayuran gini lor, ini sudah bener kayak burger bener lor. Jadi kayak hamburger ya, ada dagingnya, ada sayurannya, nah ini tambah telurnya lor. Jadi nggak jadi burger telur, tapi hamburger beneran ini. Ini. Nah, kalau kayak gini rasanya jadi lebih lengkap. Mantep jiwa. 谢谢。不用谢。 Lor, cita rasa menu Sichuan Hanpo bikin aku langsung teringat satu masakan yang pernah tak buat di Indonesia. Namanya Fuyung Hai Kluwe. Meski bukan menu serupa, tapi keduanya sama-sama memakai telur untuk membuatnya. Habis iklan, kita nostalgia bareng yuk. Aku mau panen kluwih lur. Lumayan tinggi pohonnya.
Tapi nggak masalah, soalnya panjat memanjatkan aku ahli nih. Kluwi biasanya tumbuh di hutan, tepi sawah, atau pekarangan rumah. Tanaman ini baru berbuah setelah ditanam selama 2-3 tahun. Aku bau galah yang ujungnya sudah dipasang ngarit, Lur. Jadi aku bisa ngambil buah yang gak terjangkau. Meskipun sudah sering memanjat pohon tinggi, aku harus selalu hati-hati. Aku harus pintar-pintar milih batang yang kuat untuk dipijak. Setelah dapat tempat yang aman dan nyaman, aku baru metik buah kluwinya. Aku tinggal mengarahkan ujung galah ke batang buah kluwi, lalu memotongnya dengan arit. Wes cukup iki, Lur. Tinggal turun dari pohon dan ngumpulin kluwinya. Don. Gak ada orang. Senangane get-get wong kowe. Iki lho. Ngeterke kluwe nggon Mbak Kayune. Oh, Mbak nang ndi kowe? aku pengen tas sawah. Awan-awan seneng ngegeti wong kowe. Oh, di apa? Boleh tak kira ana swara ra ana wonge lho. Ayo, iku arep dimasak. Oh, Ya wis, aku tak nang sawah ya. oh ya. Wah, jan kaget tenan aku, Lur. Ono-ono wae Juki paket ngisengi aku segala. Untung aku gak jantungan. Ya wis, sekarang aku kudu nganter kluwinya. Takut kelamaan nanti kena omel. Mbak, tiga kuenya, Mbak. Dioncai terus digodok pisan. Oh, godok sekalian dioncai, Mbak. Oh, iya ya, Mbak. Matur suwun ya. Oh iya, Mbak. Sebelum diolah, kluwinya direbus dulu, Lur. Supaya cepat, pastikan air rebusannya sudah mendidih, yo. Kluwinya nggak perlu dikupas, yo. Supaya sekalian menghilangkan getahnya. Ojo lali, pancinya ditutup. Tunggu sekitar 30-40 menit, Lur. Setelah itu, kupas kulit kluwinya dan potong menjadi beberapa bagian besar. Kluwi nggak cuma enak dimakan, yo, Lur, tapi juga wakeh manfaatnya. Antara lain, bisa jadi sumber energi dan melancarkan pencernaan kita. Mantep toh? Ternyata kluwinya mau dijadikan fuyung hai. Wah, menarik iki. Setauku, fuyung hai iki salah satu masakan Tionghoa yang terbuat dari telur yang didadar dengan campuran sayuran dan daging. Piye rasane kalau kluwi dibuat fuyung hai, yo? Tapi prediksiku pasti enak sih. Kalau yang mau bikin juga di rumah, monggo lo. Kalau mau nyatet resepnya, bahannya pakai telur, tepung terigu, tepung tapioka, cabai merah, cabai rawit, bawang bombay, tomat, bawang merah, bawang putih, gula, garam, penyedap, daun bawang, seledri dan lada bubuk. Potong daun bawangnya, yo. Bumbu untuk sausnya terbuat dari bawang merah, garam, dan bawang putih.
Semuanya diulek sampai halus. Kemudian tambahkan cabai rawit merah. Untuk tambahan bahan adonan, potong daun seledrinya ya lur. Selain itu, iris juga bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, dan cabai merah. Sekarang campurkan irisan bahan-bahan ke wadah. Kemudian tambahkan telur, tepung terigunya, lada, penyedap, garam, dan gula. Aduk sampai semua tercampur rata yo. Mbak, Mbak, kuenya Mbak udah matang Mbak. Oh iya dong, taruh sini aja ya. Coba. Kluwi mesti disuwir-suwir lur. Caranya tinggal potong agak tipis seperti ini. Ojo lali, buang biji kluwihnya. Kalau semua sudah disuwir, tinggal campurkan ke adonan fuyung hai. Iki kluwe campuran kono ya. Oh iya. Aku tak numis bumbu sik kono ya. Oh, iki tak ngeratakne bumbune dhisik ya. Aduk-aduk lagi supaya kluwih dan bahan lainnya menyatu lur. Lanjut, tumis irisan bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Sambil diaduk-aduk supaya nggak gosong. Tambahkan potongan tomat dan cabai merah. Ojo lali gula dan garamnya. Sekarang giliran tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Masak saus sampai mengental yo. Adonan fuyung hai kluwih juga mesti digoreng lur. Saat menggoreng fuyung hai harus memperhatikan apinya. Jangan gunakan api terlalu besar. Nanti bagian luar cepat hangus, tapi dalamnya malah belum matang lur. Sambil dibolak-balik yo, biar matangnya merata. Setelah matang, langsung diangkat dan ditiriskan. Lakukan sampai adonannya habis lur. Fuyung hai kluwihnya siap disantap iki. Jangan lupa disiram sausnya lur. Mantap tenan. Bikin perutku makin keroncongan. Oh iya. Ayo Mbak, sisan Pak yuk. Gak cuma tampilannya yang menarik lur, rasanya juga jos gandos iki. Sekali gigit langsung terasa gurihnya adonan fuyung hai kluwih yang berpadu dengan saus pedas manis. Tekstur lembutnya si kluwih juga terasa lur. Meski lembut, kluwih ini mengenyangkan loh. Kandungan seratnya juga jos gandos. Kalau nggak percaya, cobain sendiri di rumah ya lur.
Setelah berhasil membuat kreasi kuliner dari bahan kue, aku jadi semakin tertantang untuk mencoba ide-ide lain. Salah satunya ketika aku nekat memadu padankan wingko babat jajanan khas Semarang dengan konsep kue tar yang akrab di berbagai acara modern. Kira-kira seperti apa yo hasil perpaduan duanya? Cerita lengkapnya sebentar lagi ya lo. Nih aku lagi ada di Semarang, Lur. Nih aku lagi ada di Tugu Muda. Telur tugunya, Lur. Nih monumen perjuangan nih anak-anak Semarang. Pejuang-pejuang Semarang dulu. Ya, tak masuk dulu ya. Jangan iri yo, aku sudah sampai kota Semarang. Mau jalan-jalan lur, mau liburan, ngabisin duit lur. Gaya kan? Mbak, misi Mbak. Kelihatannya wingko babatnya enak ya Mbak ya? Kamu mau? Ya pengen sih Mbak. Tadi beli di mana Mbak? Laper. Ada di sana. Kalau mau ikut aku yuk, wingko babat gratis. Wah, yuk mau tuh. Ayo, ikut. Ayo. Let's go. Let's go. Lur, wingko babat gratis lur. Let's go. Nah, jadi ini Dul tempat produksinya. Oh, besar juga ya. Iya dong. Makan wingkonya kapan? Nanti kalau udah jadi, makanya bantu dulu. Kamu di sana tuh, bantuin masnya yang di sana. Oke? Ya. Semangat. Mau aku bawain nggak tasnya? Udah, nggak usah. Aman? Berat, biar aku aja. Ya. Oke, silakan. Ya. Semangat ya, Dul. Ya. Bye. Lur, ternyata nggak ada makan siang yang gratis, Lur. Tapi gak apa-apa, Lur. Aku tetap semangat. Wela dalah, kena prank aku lur. Niat ke Semarang mau liburan, malah disuruh banting tulang meneh. Nasib. Aduh. Pak, ada yang bisa dibantu, Pak? Ada nih, ini cara proses pembuatan wingko babat. Yang pertama, kelapa dicuci dulu sampai bersih, bolak-balik gini. Oh gitu? Ya, nanti ditaruh Lur, ya. nih Lur, ternyata Lur, untuk bikin wingko babat nih Lur, bahan utamanya ternyata kelapa Lur. Nah, ini proses pertama, kelapa setelah dicuci harus disikat bersih Lur. Wes, aku bantu dulu ya Lur ya. Cuci kelapa dulu lur. Buah kelapa hanya diambil dagingnya saja yo. Pastikan sudah bebas dari kulit coklatnya sebelum disikat dan dicuci bersih kembali. Untuk bahan membuat wingko babat, butuhnya kelapa jenis semanten lur. Semanten adalah jenis kelapa yang usianya sedang, tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda. Yaudah, biar cepet makan juga. Iya. Yes, tak giling dulu Pak ya. Oke. Lanjut lur, kelapa yang sudah bersih berikutnya tinggal diparut saja. Udah cukup Dul. Ini langsung diadun. Campurannya apa aja tuh Pak? Gula sama tepung, cuman itu aja. Oke. Yaudah. Mari kita dulu ya. Lanjut lur, selain kelapa parut, komposisi wingko babat juga terdiri dari tepung beras ketan. Campur ke dalam mesin penggiling adonan bersama dengan garam dan juga gula pasir. Yang sedang aku buat sekarang ini lur, adalah wingko babat rasa original. Kalau mau variasi lainnya, di sini juga ada wingko babat dengan rasa coklat, nangka, pisang, dan durian. Semua pakai buah asli lur. Sip lur, sebentar saja diaduk, adonan wingko babatnya sudah siap masuk proses berikutnya. Udah ini Pak? Udah, tinggal proses pencetaan. Iya ya Pak. Ya. Ya. Alas hati-hati dulu. Lanjut lur, waktunya buat proses pencetakan.
Dalam sehari, biasanya sekitar 10.000 buah wingko babat diproduksi. Mas, itu diopen berapa menit, Mas? 2-3 menit. Wih, nggak lama berarti? Enggak. Wih, Mas, aku selain minta yang matang, aku minta adonannya mentah juga ya, Mas yo. Iya. Kepalang tanggung, Lur. Daripada cuma minta wingko yang matang, aku minta adonan mentahnya juga buat nanti bikin inovasi. Setelah proses panggang yang pertama, wingko akan dibalik supaya matang merata. Katanya minta ini. Oh, ya. Makasih ya, Mas ya. Iya. Udah jadi ini, Dul. Udah, Mbak. Lumayan juga ya, Mbak yo. Capek nggak? Lumayan, Mbak. Wah. Yaudah, ditaruh sini, Dul. Ini, Mbak. Nih. Itu apa? Ini aku tadi minta Mbak. Kalau apa? Bahannya wingko sebelum diopen, Mbak. Mau buat inovasi makanan. Aku ikut boleh nggak? Tapi aku minta wingkonya ya, Mbak ya, yang udah matang ya, Mbak ya. Dah, nih. Mbak. Buat kamu. Mbak, saya tinggal dulu, Mbak ya. Aku kesana dulu ya, teman-teman ya. Iya. Ini yang kamu tunggu-tunggu kan, Lur? Ayo, tebak. Kali ini aku mau inovasi apa lagi? Jadi, sebagai perayaan, karena sudah sampai Semarang, aku mau bikin kue tar wingko babat. Identik dengan perayaan ulang tahun, umumnya kue tar merupakan kue bolu berlapis krim, selai, coklat, dan lainnya. Berhubung aku punya adonan wingko, ya aku pakai juga sekalian, Lur. Karena sudah diracik enak, aku tinggal memperkuat adonan wingko supaya bisa aku olah. Gampang, Lur. Cukup campur dengan bubuk jeli atau agar-agar. Jangan lupa percantik dengan sentuhan warna. Sip lah. Setelah merata, tinggal padatkan ke dalam loyang cetakan. Sementara itu, Mbak Risya punya tugas bikin adonan lapis kedua. Adonan ini yo mirip seperti membuat adonan bolu. Kocok telur bersama gula pasir sampai mengembang. Kalau sudah, racik bersama tepung, kental manis, dan mentega. Kalau sudah diwarnai, makin cantik yo, kayak Mbak Risya. Mbak, udah jadi, Mbak? Udah dong. Kalau udah jadi, langsung ditaruh sini aja, Pak. Oke. Biar untuk lapisan kedua, nanti bisa langsung dikukus. Wes, Lur, biar Mbak Risya aja yang mencampur lapis adonan kedua dalam loyang. Sementara aku mau lanjut bikin olesan krimnya dulu yo. Gampang aja, tinggal kocok krimer dengan kecepatan tinggi. Kalau mau berhasil, jangan lupa pakai air dingin yo. Mbak, udah lapisan Udah keduanya. dong. Mbak, minta tolong dikukusin ya, Mbak ya. Oke, aku kukus dulu ya, Dul. Makasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Lanjut yo, Mbak. Kukus loyang adonan selama sekitar 30 menitan. Jangan sering dibuka tutupnya, nanti malah gagal. Proses buat kue tarnya masih belum selesai. Olesi kue dengan krim buatanku. Beri topping wingko babat dan juga taburan coklat chip warna-warni. Sip lah. Ini dia hasil jadinya. Penasaran yo sama enaknya? Asli, Lur, ini bisa jadi cara beda menikmati wingko babat. Cita rasa klasik ala wingko babat bisa dikemas sempurna
dalam tampilan dan rasa yang lebih komplit. Kalau biasanya wingko dipanggang, kali ini jadi terasa lembut karena dikukus. Jos gandos banget. Lur, selama perjalananku di Tiongkok ini, aku sudah belajar banyak hal. Mulai dari melihat kehidupan masyarakatnya, sampai mencoba beragam kulinernya yang khas. Rasanya sih puas banget, Lur. Tapi aku belum boleh pulang dulu. Soalnya misi utamaku mencari cuan di negeri Mandarin masih belum selesai. Peluang menjadi neni panda dengan gaji fantastis yang aku incar sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil. Akankah aku bisa mendapatkan pekerjaan impian itu? Jangan lewatkan kelanjutan jejak si gundul mencari cuan sampai ke Mandarin. Besok yo, Lur.